Saya lagi cari orang yang mau cerita tentang pengalaman horor. Mbaknya pernah ngalamin nggak? Oh, aku ada, tapi menurut aku nggak tahu ya ini horor nggak terlalu horor banget sih menurut aku. Boleh diceritain? Jadi kan aku udah lama tinggal di Bekasi, emang lahirnya di Bekasi. Ah, Terus tahun 2016 aku lulus SD, mm-mm, akhirnya masuk SMP sampai 2019 lulus. Terus karena emang mamaku punya rumah di Garut, akhirnya kita netep di Garut, aku, mamaku sama adikku jadi bertiga. jadi dari Bekasi pindah ke Garut. Nah, itu ceritanya rumahnya itu belum di syukuran, itu belum syukuran. Karena emang rumahnya belum full jadi gitu. Oke. Terus pas kita baru pindah, mamaku maghrib-maghrib nyuruh beli obat nyamuk, Mm-mm, Baygon. Ya udah aku ke warung. Jadi kita tuh gimana ya? Kalau di Garut waktu 2019 tuh depan rumahku tuh masih kolam, depannya lagi belum ada rumah. mm, Belak samping kirinya itu pemancingan, mm-mm, samping pemancingan itu kayak kebun-kebun gitu. mm, Kalau samping kanan tuh ada jalan kecil, terus depannya sawah juga. mm. Jadi kalau kita ke rumah orang itu harus lurus baru nanjak gitu, itu baru rumah orang. Oh, berarti agak jauh dari pemukiman yang lain ya? Bener banget, Mm, Kak. Jadi sebelum ke pemukiman tuh kayak di jalan tuh kayak ada aliran air, tapi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar gitu. Oke, oke. Dan di samping itu kayak ada bambu-bambu gitu kanan kiri. Mhm, Dan belum ada lampu sama sekali. oke. Karena mungkin kan waktu maghrib tuh belum terlalu gelap, Mhm, jadi kayak aku buru. Nah, aku tuh sama sekali nggak minus, mataku fine-fine aja. mhm. Di situ aku ngeliat kayak nenek-nenek Di pas pinggir pulangnya itu, aliran air itu. di pohon bambu, Oh, di di bawah pohon pohon bambu bambunya. Oke. bungkuk kayak pakai apa ya, tudungan warna hitam tapi kerudungnya tuh nggak dipenitin gitu, jadi kayak Oh, cuman apa ya, di itu aja gitu ya. kalau diupin-ipin tuh kayak nenek kebayang, Oh, iya, iya, kayak iya. kebayang Iya, iya, iya. bungkuk. Terus aku cerita ke mamaku, kata mamaku, ah itu mah paling nenek kangen kali, soalnya waktu aku di dalam kandungan nenek meninggal, jadi belum sempet kayak kalau kakak aku kan udah diurus sama nenekku, kalau aku kan Heeh. belum. Oh, iya, iya, Jadi iya. Agustus aku meninggal, September aku lahir. Mhm, Dan itu kejadian pertama kali. mhm, Dan kedua kalinya itu waktu itu ada artis di balai desa gitu. mhm, Karena emang mamaku nggak mau nonton, adekku juga nggak nonton, jadi aku sendiri memberanikan diri. Tepatnya itu aku lagi halangan di hari pertama. Kata orang tuh harus bawa jarum katanya. Aku bawa jarum, disakuin. Pas pulang tuh jam 11 malam. mhm, Aku tuh ikut rombongan ibu-ibu. Cuman karena ibu-ibunya duluan, akhirnya aku ke rumah saudaraku dulu kan. mhm, Dan ternyata aku kira emang mamaku nunggu di rumah saudaraku. Ternyata mamaku udah duluan ke rumah tuh. mhm. Karena emang pas awal aku bilang minta jemput. Heeh. Soalnya aku takut gitu loh istilahnya. Iya, iya. Terus akhirnya aku juga nggak mungkin nginep di rumah saudaraku. Akhirnya aku memberanikan diri, tapi aku lari. Cuman di situ aku dengar ada orang ketawa. Kata orang kalau misalnya orang ketawanya deket, dia jauh. Heeh. Tapi kalau Ketawanya kalau jauh, berarti dekat. kalau misalnya kecil suaranya katanya jauh ya. Nah, itu tuh ternyata ketawanya tuh kayak samping banget telinga, Oh, heeh. kayaknya sampai bunyi apa ya, apa telinga tuh ngik gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Itu aku cerita sambil nangis ke mamaku, ke saudaraku. Iya, iya, iya. Aku bilang makanya kayak misalkan kalau halangan tuh diem aja di rumah, jangan kemana-mana. Soalnya kan kayak baunya tuh amis banget, Hmm. pasti Kalau kecium kata gitu. orang tua zaman dulu tuh lagi amis-amisnya. Iya benar, Heeh. apalagi kayak hari pertama tuh biasanya banyak kan. Hmm. Terus baunya itu sangat-sangat, ya jadi kayak Mengundang kecium lah. gitu. Nah itu, tapi untungnya pas 2020-21 depan depan aku tuh yang kebun dulunya itu udah jadi rumah sekarang. Jadi agak rame sekarang. Oke. Sepi dulu. Oke, 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 Terus oke. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Tuh. Ah, pokoknya sukses oke. terus ya Kak. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah bercerita. Sukses terus ya.
Tenang, aku langsung subscribe, oke? Siap, terima kasih banyak. Halo Bang. Halo, Halo. saya lagi bikin konten, lagi nyari orang yang mau cerita tentang pengalaman horor, Bang. Punya nggak? Punya Bang, kebetulan. Boleh diceritain? Boleh Bang, Oke, siap. bentar. Mangga. Gini Bang, kalau misalkan cerita horor ya Bang ya, Hmm, banyak Bang kalau cerita horor. mangga. Kalau misalkan yang cerita yang ada Bang, ini yang sering gua alami nih Bang ya. Mangga. Nah, kalau ini kayak bukan cerita horor, tapi saya sering ngerasain Bang, bukan ngerasain ya, kayak sering terjadi lah. Ha. Nah, terutama saya kan kuliah ya Bang ya. Ya, Nah, kuliah, saya juga ngekos. Nah, masih yang kuliah sering- berarti sekarang? Ya, masih kuliah Oke, Bang. oke. Nah, yang sering terjadi kejadian horor itu ketika saya lagi di kosan, Bang. Hmm. Nah, untuk gangguannya, Bang, ini kayak enggak satu gangguan, dua gangguan, Bang. Ha. Jadi kayak apalagi hari atau malam Jumat, Bang, yang sering gua alami. Iya. Jadi gua pernah ngalamin gini, Bang, ceritanya. Kuliah aku kan dari Senin sampai Kamis ya. Ha. Nah, terutama anak-anak kosan kan hari Kamis suka pulang nih. Hmm. Nah, terus teman-teman aku yang pinggir kosan pulang juga. Oke. Jadi ceritanya sore itu hujan Bang, hari Kamis itu. Mm-mm. Nah, teman gua itu bilang ke gua mau pulang. Nah, mau pulang. Nah, otomatis kan gua sendiri dong di kosan Iya. itu Bang. Dari ya barisan kosan itu gua sendiri. Ha. Gua kejadiannya itu pukul, kalau nggak salah ya Bang, jam setengah 8 malam kalau nggak salah. Gua masih inget Malam banget. ya? Ha. Nah, waktu itu masih hujan tuh Bang. Nah, gue di kamar ya, biasa Bang kalau anak kosan ya scroll TikTok kayak gitu, lihat-lihat tugas juga. Nah, pas gitu gue lagi scroll TikTok tuh Bang, dari kaca tuh kayak ada orang lewat. Oke. Nah, gue panggilin lah, soalnya ada suara kunci kayak mau buka pintu kunci tuh Bang, mau buka kunci kosan. Nah, Jadi pikirannya mungkin ada salah satu penghuni mau masuk kamar kos ya? yang gue pikirin, itu teman gue kayaknya gak jadi balik deh, kayaknya gitu karena hujan. Nah, di situ gue manggil lah dengan kayak, "Di, lu gak pulang?" Nah, gitu Bang. Terus dia kayak ngejawab, "Iya, gue enggak," gitu Bang ngejawab. Tapi suaranya Tapi beneran suara orang suaranya itu? beda Bang, Oh, nggak gitu beda. Bang. Oke. Iya, suaranya itu kayak tua banget. Mhm. Nah, terus gitu, mungkin dia lagi kecapean atau lagi sakit gitu karena kehujanan. Nah, gue santai lah, kayak scroll TikTok kayak gitu. Nah, terus gak lama teman gue ngechat yang punya kosan itu, katanya gua lupa kuncinya nggak diambil. Terus dia bilang tolong amanin kunci kosan gua, katanya gitu. Terus gue berpikir kayak, lu kan tadi ke kosan, kata gua gitu. Gua udah di rumah, dia sambil PC gua Bang, gua lagi di rumah. Terus tadi yang ke kosan lu siapa, kata gua gitu. Nggak tahu, kan lu sendiri katanya di kosan. Terus gua kayak astagfirullah. Ya pikiran gue tuh kayak ya negatif lah Bang, kayak Iyalah, udah pasti. udah pasti. Nah, terus gue keluar lah ngeberaniin diri Bang. Emang bener kamarnya ya masih lampunya pada padam Bang, kayak gelap banget. Nah gitu gue ambil. Nah dari situ dari jam 9 kayaknya sampai jam 1 tuh ya aman-aman aja, gak ada apa-apa lagi. Nah terus yang di hari itu juga Bang kejadiannya. Terus pas jam berapa ya, 2:30 kalau Bang, kalau gak salah, gue mau tidur nih Bang. 2:30 subuh. Tidur. 2:30 subuh itu gue mau tidur. Ya gue mau beres bersih lah. Gue lagi di WC tuh Bang. Ada yang ngetuk pintu gue. Nah, pikir tuh kayak siapa yang ngetuk pintu gitu, kan nggak ada orang gitu. Terus gue buka. Jelas beneran suara pintu. Jelas Bang, ketuk pintu Bang, kayak dia bilang tuh ketuk pintu kayak kan gue pinjem casan kayak gitu. Terus gue pikir kayak ada orang. Terus gue beres keluar nih dari kamar mandi, udah keluar Bang, lampu kosan gue mati. Setelah gue panik Bang, gue turun ke bawah, kosan temen gue. Nah terus temen gue juga ngerasain hal yang kayak gitu sama Bang, yang gue ceritain tuh yang dialamin di hari itu juga dia sama kayak gitu. Kayak gue kayak
gue langsung pindah kosan bang dari situ bang. Nah gue telusurin, gue tanya-tanya juga kepada ayah yang udah senior di situ kan, yang Yang kayaknya udah udah pada lama menetap di senior situ udah ya. lama. Ya dia bilang ya kalau misalkan malam-malam kayak gitu tuh ya sering katanya kayak gitu. Terus dia bilang kayak ya kalau sebisa mungkin lu itu kalau misalkan hari Jumat itu atau malam Jumat itu lu biasain lah baca Yasin kayak gitu katanya bang. Iya iya iya. Gue juga hampir kayak shock banget gitu. Gue juga lupa juga pada malam itu gue sholat, tapi gue sholatnya juga kayak udah jam berapa ya, jam 11 malam sholat isya, gue nggak ngaji gitu bang. Makanya kayak dia bilang tuh kayak ya bukan setan ataupun bukan jin juga, itu kayak yang ngingetin lu juga katanya seperti itu. Siap. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Siap bang, siap Sukses bang. terus kuliahnya, diusahakan sampai beres. Siap, amin Mudah-mudahan bang. setelah kuliah dapat kerjaan yang mantep. Amin bang. Siap. Makasih juga bang. Oke, siap. Terima kasih banyak ya. Siap bang. Oke.